Nah, Nah, makanya itu gini saya sedikit. bertanya. Anda habis itu ke situ, Bang. Sedikit lagi, sedikit lagi. Nah, makanya begini, Bang. Al-Quran itu tidak pernah memerintahkan umat muslim untuk beriman kepada hadis. Al-Quran memerintahkan umat muslim beriman kepada Injil. Dan umat muslim tidak melakukannya sehingga Anda tersesat. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, Silakan. oke. Hmm. Oh, gini ya. Kata-kata hadis sama kata-kata kitab itu lebih tinggi mana? Kalau menurutmu? Baik. Kalau kita memang mau merujuk secara ajaran agama Islam, seharusnya hadis itu tidak ada. Karena menurut Al-Quran, Al-Quran itu sudah lengkap. Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, bukan hadis kitab yang menjelaskan. Ya, pertanyaannya lebih percaya ke hadis apa ke kitab? Jawab aja itu. Seharusnya ke kitab, cuman kan umat muslim pada Oke, kenyataannya ke kitab percayanya ke ya. hadis. Oke, ke kitab ya. Oke, ke kitab ya. Sekarang saya bertanya nih. Silakan, Bertanya. gantian, silakan. Kenapa dalam Alkitab ada mengatakan Yesus berkata, "Aku adalah nabi. Coba tunjukkan Aku adalah ayatnya. utusan Allah." Tunjukkan dulu Tuh, ayatnya. HP saya, ya, HP saya tertinggal, tapi ada di Matius pasal berapa, ayat Ya, berapa, Matius pasal Yohanes berapa? ayat berapa. Matius pasal Ya, di berapa? situ Berapa? nanti Ya berapa, Bang? Berapa? ini ketik saja, bentar. Ketik saja di Google yang mengatakan Yesus adalah utusan Bang, Allah. Anda membawa syubhat. Saya yang suruh nyari. Ini gimana kita diskusi, Bang? Bang, seandainya Anda menjadi pengacara atau jaksa, masa beban boleh? Anda yang menuduh, Andalah yang harus membuktikannya. Masa saya yang membuktikan gimana? Ngambil HP boleh? Ngambil HP boleh? Ngambil HP Silakan, boleh, agak silakan, jauh. silakan, silakan. Berapa menit, Bang? Kita bawa aja ya. Sebentar, berapa menit? 2 menit ya, 2 menit ya, 2 Oke, menit ya, 2 silakan. menit ya. Silakan, silakan. Sambil menunggu dia, teman-teman ya. Sambil menunggu dia, kalian dengarkan orasi saya. Gini, teman-teman. Kalau kalian mau naik ke sini, ada yang namanya persiapan. Begitu loh. Karena kalau tidak dipersiapkan, gimana kita mau diskusi dengan baik? Masa Anda yang menuduh saya membuktikan? Contohnya begini. Contoh. Misalnya, Anda menuduh bahwa saya mencuri mangga. Sayalah yang harus membuktikan bahwa saya tidak mencuri mangga. Ya tidak boleh, harus Anda yang membuktikan. Ini CCTV-nya. Anda masuk lompat pagar jam sekian, tanggal sekian. Ini tangan Anda meraih mangga. Ah, ini bukti Anda nyolong. Ah, ini. Ah, itu. Begitu caranya. Silakan. Sebentar ya. Hmm. Sebentar. Atau Anda persiapan dulu supaya nanti waktunya tidak lama, Bang. Sebentar lagi ketemu. Sinyalnya agak muter, sebentar lagi ketemu. Sabar, Gis. Silakan. Karena ada beberapa ayat mengatakan bahwa saya nabi, bukan Tuhan. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Umat Kristen itu tidak menolak, Bang, bahwa Yesus itu seorang nabi. Umat Kristen juga tidak menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Aduh, di mana ini? Sinyalnya, aduh. Sebentar ya. Ketemu kok, bentar lagi ketemu. Ketemu. Atau nyari dulu gimana, Bang? Nanti naik lagi. Oke, nanti naik lagi ya. Ini udah Oke, jelas ya. baik. Nanti naik lagi. Kita tunggu ya. Baik, kita tunggu. Iya, teman-teman ya, sepanjang pengalaman saya encounter ya atau berjumpa kepada muslim dan menyampaikan pesan-pesan itu, sebenarnya permasalahan orang-orang Islam itu persis seperti yang dikatakan orang itu tadi, teman-teman. Jadi mereka itu, teman-teman, tidak mengerti kenapa dan apa maksud menuhankan. Begitu.
Karena di dalam pikiran mereka menuhankan adalah sebuah perbuatan menganggap sesuatu itu adalah jenis makhluk tertentu. Gitu. Jadi mereka tidak tahu menuhankan itu apa. Ini masalahnya di situ, teman-teman. Ya. Oke, kita kasih naik ada Nia Asgar. Nia Asgar. Tekan kamera Anda. Terima kasih ya teman-teman yang memberikan support berupa gift. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ya, Nia Asgar. Muslim, Bang? Yo, sehat gini. Sebelum ini saya bertanya dulu, boleh nggak sebelum diskusi? Ya, sebentar Tanya Bang. dulu. Abang Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau sampaikan? Mau nanya dulu, biar jelas gitu, biar semuanya. Jadi Yesus itu punya Tuhan, gitu. Iya. Ya, satu. Kedua, Yesus itu hamba, ya. 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 Iya. Terus ya, Yesus itu kan disembah apa nggak disembah? Kira-kira Disembah. kamu harus disembah nggak disembah? Disembah, harus disembah. Semua Katanya orang tadi, punya semua orang itu harus menyembah disembah. Yesus. Nah, di situ jadi Tuhan punya Tuhan, tapi Tuhan ini disembah itu. Betul sekali. Jadi Bingung ya, jadi Bang? Tuhan, Bingung. Tuhannya acak-acakan aja. Yang Bingung, acak-acakan Yes. yang acak-acakan itu abang yang masih menuhankan Muhammad, Bang. Karena abang masih menuhankan Muhammad, Nah, di menuhankan situ, Allah, itu Anda acak-acakan. setiap ngomong suka menggiring orang Islam supaya masuk Muhammad itu jadi Tuhan katanya. Bang, Jadi menggiring. Abang tahu nggak Menggiring umat menuhankan Islam itu apa? Supaya Atau abang bisa nggak Anda cari itu tempat yang jadi nggak berisik? udah percaya diri. Abang bisa cari tempat yang nggak berisik, Wah, bisa? ini di dalam kok. Iya, karena Ini di dalam ini. suara-suara kendaraan tuh masuk ke sini. Udah nih jauh dari jalan ini. Gini, sekali Ya, lagi nih. Bang. Edis Anda itu anehnya ini gitu ya, maaf aja. Tidak aneh itu. Itu agama tidak aneh. Diam dulu. Yang Agama aneh itu Kristennya yang itu, menuhankan si abang itu Muhammad, masih Bang. kurang. Yang aneh itu Anda Nih. menuhankan Muhammad tapi nggak sadar gitu loh. Kami menuhankan Yesus, Nah, ya itu, Yesus, ya Yesus, Anda permasalahkan. Anda menuhankan Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengarkanlah seruan kami. Anda nggak ngaku menuhankan Muhammad. Itu diam dulu. Anda kan bahasa menuhankan Bang, nggak apa-apa menuhan. Tapi kan Umat nggak disembah, Muslim Muhammad itu berseru-seru nggak kepada disembah. Muhammad nggak? Tenang Bang. Umat Muslim berseru-seru Oke, kepada Muhammad nggak? Oke. Ya berseru kayak apa Oke. katanya kabar Muhammad kamu ada di kata mana? bilang Tenang Tuhan Bang. ya, Tenang. Tenang cuman Bang. bilang Tenang. bilang dulu. Muhammad ada di mana? Tenang. Muhammad ada di mana? Dan tenang dulu. Tapi Muhammad itu nggak disembah. Bang, disembah itu diapain sih? Disembah kayak kita sholat kan nyembah itu. Oke, ketika umat Kristen berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kau bilang menyembah. Ketika orang Islam, ya Muhammad, ya bukan Muhammad, berseru. nggak menyembah. Ini gimana ini? Itu nggak berseru itu. Nih. Oke. Tangan di kepal-kepal Oke. begitu tuh. Oke, sebentar. Wah. Apa pengertian berseru? Apa pengertian berseru? Atau cuman memanggil-manggil gitu makanya saya juga. Itu namanya Ya berseru. sayang. Itu namanya berseru nih ya. Contoh gini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu namanya berseru. Iya, tapi kan bukan menuhankan. Ini makanya saya bilang ya. Kita ini sama seperti orang yang pergi hajatan. Anda ngambil nasi banyak, ngambil ikan banyak, ngambil kerupuk banyak, kau bilang itu oten makannya banyak katanya itu. Kau ngambil porsi yang sama, kau ambil nasi banyak, ambil ikan banyak, ambil kerupuk banyak, kau bilang, kalau Islam begini namanya makannya sedikit. Udah tidur sana di bawah sana. Selalu begitu kalian itu standar ganda. Jangan standar ganda lah. Kenapa sih kalian itu standar ganda? Biar kita tidak berdebat, ayo kita sepakat dulu kriteria.
Yang dimaksud menyembah adalah A, B, C. Sepakat? Sepakat. Muslim memenuhi nggak kriteria A, B, C ini? Memenuhi. Jadi nggak boleh kita itu punya standar ganda. Kita dua orang pergi ke hajatan. Kita harus definisikan dulu apa yang disebut dengan makan banyak. Makan banyak itu misalnya ambil nasinya 1 kilo. Kau ambil ayamnya 1 kilo. Kau ambil kerupuknya 1 kilo. Kau makan semua. 1 baskom. Ah, itu namanya makan banyak. Nah, kalau kita sama-sama sepakat itu kriterianya, harus kita pakai itu kepadamu dan kepadaku. Masa saya makan segitu, kau bilang makan banyak, kau makan segitu, kau bilang makan dikit. Gimana sih kita ini, aduh. Heran loh saya. Kami umat Kristen berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Datang orang Islam. Lihat tuh, orang Kristen sembah-sembah manusia katanya. Giliran mereka ngomong, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ah, itu nggak nyembah manusia itu. Nggak, beda. Lain. Ini gimana kita? Aduh, heran. Lucu. Gimana? Ayo coba naik ya, naik. Yang bagus lah. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Sabar. Nirwan Kasim. Nah, silakan Nirwan Kasim. Ya, selamat malam Nirwan Kasim. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Muslim. Nah, silakan Bang, nyalakan kamera, sampaikan waktu dan tempat saya berikan kepada Anda. Silakan. Ya. Silakan. Ada yang saya mau pertanyakan. Apa itu Bang? Yohanes 4 ayat nomor 22. Yohanes 4 ayat 22. Baik. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22 ya. Iya. Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kata menyembah di sini itu sebenarnya kalau kita cek bahasa aslinya itu berbakti ya Bang ya. Ini salah satu terjemahan LA itu memang banyak yang kurang ini ya. Beribadah ini sebenarnya. Kami beribadah kepada apa yang kami kenal. Kamu beribadah kepada apa yang tidak kamu kenal dan kami beribadah kepada apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Silakan Bang, pertanyaan Abang apa? Yang itu kan perkataan Yesus. Betul, betul sekali. Di dalam bahasa Inggrisnya, ini saya cek Bang ya. Worship, you people, orang-orangmu, kalian maksudnya, worship what you do, not know. Nih ya, saya cek ya, saya balikin kamera saya. Ini Bang ya. Oke, kelihatan ya ini. Kalau bahasa aslinya ini ya, nih. Kamu menyembah. Nah, kata menyembah ini, sebenarnya kata menyembah itu tidak tepat Bang. Sebenarnya berbakti atau beribadah. Worship bahasa Inggrisnya. Ah, ini. Proskuneo. Ah, itu Bang. Nih ya, kalau proskuneo itu diartikan nih Bang, nih ya. Worship, berbakti. Ya, berbakti, beribadah. Seperti itu. Atau bahasa Arabnya itu ya beribadah. Abada. Silakan Bang. Yang jadi pertanyaan saya itu kan perkataan Yesus. Betul. Iya. Dia kan mengatakan
tentang menyembah. Betul. Siapa yang disembah di situ? Bapa di sorga, Bang. Iya. Bapa di sorga itu siapa? Bapa di sorga itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Berarti Yesus ini utusan. Betul. Utusan dari Bapa di sorga. Terus kenapa di kampung saya mereka mengatakan Tuhan Yesus? Karena kata Tuhan itu bisa ditujukan kepada siapapun yang kepadanya Anda takluk, patuh, dan tunduk. Contoh Bang, di dalam bahasa Jawa, saya kasih contoh Bang ya. Ini memang masalah kita itu ada di sini Bang. Makanya banyak orang Islam dan Kristen sama-sama awam tuh berdebat begitu. Gini, saya kasih contoh Bang ya. Orang Jawa, mereka punya kosakata Gusti. Nah, kata Gusti ini Bang, kalau misalnya mereka memanggil yang di langit sana, Bapa di sorga, itu dia panggil Gusti. Tapi orang yang duduk di singgasana raja dipanggil juga Gusti. Jadi kata Tuhan itu Bang, sebenarnya bahasa Jawanya itu Gusti. Makanya ketika kata itu ditujukan kepada Yesus, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Karena di dalam pikiran kalian Bang, kata Tuhan itu selalu merujuk kepada Bapa di sorga. Padahal kata itu juga bisa ditujukan kepada orang lain. Arti Tuhan itu sebenarnya Tuan Bang. Kata Tuhan dengan kata Tuan itu kata yang sama. Cuman sekarang itu mengalami pergeseran makna. Sama seperti kata tahu dengan kata tahu. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya tidak tahu di mana dia berada. Itu kata yang sama, Bang. Begitu juga kata Tuhan dengan kata Tuan. Jadi Bapa di sorga itu juga Tuan, Gusti. Yesus juga Tuan atau Gusti. Begitu, makanya sering saya bilang Bang, bahwa Tuan kalian, Rob kalian itu adalah Muhammad dan Allah. Dan itu sudah banyak diakui. Pendebat-pendebat muslim yang kelas-kelas senior Bang, itu sudah mengakui itu. Tunggu, Bang Edis jangan dulu lari ke situ. Nah, silakan. Yesus kan mengatakan begini. Aku bersyukur kepadamu. Tuhan Berarti langit dan dua bumi. orang. Iya. Begini, makanya Kalau saya aku bilang. bersyukur kepada aku, berarti dia satu. Ya, inilah Bang yang saya bilang Bang. Abang ini sebenarnya harus mendebat orang-orang yang punya paham oneness, Pentakosta. Orang-orang seperti Mikana itu Bang. Jadi gini Bang, yang sering salah alamat tuh begini. Kalian sering mengira bahwa orang Kristen itu punya paham bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri. Jadi Yesus itu sebenarnya ngomong sama dirinya sendiri. Misal begini Bang ya. Misal begini. Orang Kristen, ya. Yesus utusan Tuhan kan? Ya. Terus kenapa dia kok Tuhan? Masa dia ngutus dirinya sendiri? Masa Tuhan ngutus Tuhan diri? Bukan gitu, Bang. Ini makanya saya bilang kita itu sering salah paham di sini. Kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus dengan kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa bukan berarti Yesus dan Bapa itu orang yang sama. Tidak, Bang. Sama seperti misalnya orang Jawa. Orang Jawa ketika bertemu dengan rajanya, dia panggil Gusti. Gusti, siap menerima titahmu Gusti, katanya. Tapi ketika dia panggil yang di surga, Gusti juga. Bukan berarti yang duduk di singgasana itu adalah yang di surga sana. Biar kita tidak salah paham, Bang. Nah, inilah orang-orang ketika baca Bible, banyak sering tidak mengerti ini. Contohnya Rudi Iskariot. Rudi Iskariot itu punya paham begini. Di Lukas pasal yang kedua, nih. Lukas 2 ayat 22 ya, saya bukakan Bang ya. Saya kasih contoh Bang, contoh-contoh biar Anda tidak salah mengerti. Waktu saya bilang Yesus bukan Tuhan, maksudnya Yesus Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Nih ya, Lukas 2 ayat 22. Supaya kita itu betul-betul memahami iman kekristenan dengan benar. Lukas 2 ayat 22. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Biar Abang paham nih Bang.
Biar abang tidak punya paham seperti Rudi Iskariot yang ngaku ngomongnya mulutnya Tritunggal tapi otaknya Wanes. Nah, lihat nih bang ya. Kelihatan ya bang ya. Ini Lukas pasal yang kedua ayat 22. Kita bahas 21 dan 22 ya. Nih. Dan ketika genap 8 hari dan ia di sini adalah Yesus ya bang ya. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan bang, ayat 22-nya ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kata Tuhan di sini bang, ini bukan merujuk kepada Yesus, ini merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Makanya saya bilang Yesus bukan Tuhan, Tuhan yang ini maksudnya. Cuman banyak orang-orang bengak tidak ngerti-ngerti juga. Makanya saya bilang begini. Makanya yang begini bang. Makanya yang sering kalian salah pahami itu kan di situ Tuhan. Berarti Tuhan itu ya memang satu bang, ya satu. Makanya bang Anda harus mengerti dulu Tuhan itu apa sih? Karena Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, Bang. Bible itu ditulis dalam bahasa Yunani ketika Perjanjian Baru. Nah, kata Tuhan itu, Bang, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan jadi Tuhan. Nah, kata Tuhan ini sering disalahpahami oleh orang. Tuhan itu Tuhan, Bang, sama itu. Bapa di surga itu Tuhan. Atau Gusti, atau Lord, atau Rob bahasa Arabnya. Kata Rob itu juga bisa untuk manusia, Bang. Kalau Yesus kan disunat, kata Bang Edis tadi, yang tertulis di Bang, jangan lari Injil dulu kemana-mana, Bang. Kita fokus dulu ke sini. Abang sudah paham belum di sini? Karena begini. Sebentar dulu, abang belum paham. Kalau belum paham lagi, nanti saya benturin kepala saya ke ubin, Bang. Abang sudah paham belum maksudnya? Kalau bagi saya tidak masuk akal ini. Masa? Berat. Sulit, berat. Tuhan. Iya bang, belajar lagi bang. Ya, belajar lagi. Nanti mumet kita sama-sama. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Kristus atau belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita saksikan tadi, diskusi atau debat ya, saudara kita Edis TV dengan para polemik yang selama ini menuduh kekristenan atau umat Kristen bahwa mereka itu menuhankan manusia. Kenapa teman-teman mereka menyampaikan tuduhan seperti itu? Karena memang mereka tidak mengerti istilah kata. Mereka tidak mengerti istilah kata baik secara etimologi maupun secara terminologi kata. Nah, sehingga karena atas ketidakpengertian mereka maka timbul atau muncul pemahaman yang salah terhadap kekristenan. Nah, seolah-olah kata Tuhan itu mutlak hanya digunakan kepada pencipta langit dan bumi, tidak boleh kepada manusia. Nah, ini yang keliru. Nah, karena kalau kita kembali pada istilah secara etimologi, sebenarnya Tuhan itu ya kembali kepada penguasa, bahwa artinya itu penguasa, majikan, pemilik dan lain sebagainya, atau di mana itu merupakan sosok yang kepadanya kita harus taat.